Persib mau Bandung. starting line up nih. Starting line up. Teja udah Aing pasti. dulu ya. Ada Teja, udah pasti. Belakang Renders Kakang, depan Ricardi, Julio. Ada yang agak menarik nih. Putros di gelandang. Nomor 6. Kenapa nomor 6? Karena ya kan gue Kochea terakhir lawan Solo itu kan nyerah. Adam Pisberg Adam Alis cedera. Mau nggak mau ya tengah. Kalau masih ada opsi lain sih bisa. Tapi yang emang Renders juga bisa, Tom Haye juga disimpan di situ masih bisa. Ada William 10 juga kan bisa Beckham atau apa. Tapi yang so far kalau kata orang emang lebih yang udah bener tuh si Putros, Haye, Klok tengahnya tuh tadi tuh. Berarti ya sih. Ya. Sayapnya Sadil sama dan yang pasti Baros udah pasti. Depan Andrew Jung. Soalnya ya tektokan Jung dan Baros tuh emang udah paling klop udah klop sih. Sejauh ini paling klop. Mungkin karena emang Sadil ada prospek peningkatan ya. Dilihat dari permainan juga dia lumayan, cuman masih ada ya goyang-goyang dikit lah ya. Iya, kadang dia ada telat ngambil keputusan, terlalu banyak pegang bola yang ujung-ujungnya malah bolanya jadi hilang gitu ya. Buat Andrew Jung udah bagus. Wah, Andrew Jung itu udah dingin. Itu tendangan dingin. Nipu ya. Nipu kiper dari Dewa lagi itu. Kiper Dewa itu bagus. Jujur di depan 24.000 penonton kurang lebih penalti mental jujur. Andrew Jung dingin. Good job Andrew Jung. Baros juga. Wah, tetap respect, applause buat Baros. Naik turunnya, bro. Positioning, gerakan tanpa bola udah perfect banget itu. Ketika Persib diserang, Baros udah di belakang. Ketika Persib nyerang juga, Baros udah ada di posisinya. Jadi masih mau lari ke belakang. Itu Baros emang perfect di pertandingan, masih konsisten lah ya. Makanya kita bilang kan salah satu pembelian tersukses Persib musim ini Baros. Mark Klok, my captain, respect. Mark Klok tampil gemilang, pressing, lari sama positioningnya juga udah mantap lah. Holding bola. Cuman walaupun ada beberapa kali dia hilang bola ya pasti. Kayak telat ngambil keputusan, jadi masih tetap di bawah, ujung-ujungnya kerebut. Adalah beberapa kali momen tadi itu. Cuman ya di luar itu overall Mark Klok emang malam ini juga cukup showing ke penonton, penikmat juga. Dia ngelakuin pekerjaannya dengan cukup baik lah ya. Mesidoro Marukawa dikantongin. Iya jujur dikantongin sama Mark Klok. Applause buat kapten kita Mark Klok. Next ke Tom Haye ini 90 menit nih main. 90 menit. Walaupun di ujung pas pertandingan dia langsung tidur. Ya. Mungkin emang belum 100%. Belum stamina-nya belum 100%. Belum di performa terbaiknya lah. Iya, buat main di 90 menit ya, belum. Tapi selama di pertandingan tadi dilihat umpan, pressing sama flashing juga cukup. Ada sekali dia tendang dari jauh itu kan. Cukup ngeiniin mata lah. Terus ini waktu tendangan pojok tuh ada kode gitu. Dia hanya orang gitu, pemain gitu kalau tendangan pojok. Sampai gini nggak tahu kode apa itu. Gini kan. Beckham. Walaupun Beckham tadi kartu merah ya. Nah, itu yang cukup kita sesali. Jujur kalau orang dulu ya. Dia tuh prosesnya tuh kan 2 kali kartu kuning. Kalau kartu kuning yang pertama ya sorry banget Kak, Tam emang dia niatnya mungkin tanggung jawab. Cuman telat jadi kakinya sini tuh kena keseret lah ya, keseret sama dia. Tapi kalau yang kedua itu salah Berginho sih menurut orang. Sorry. Menurut orang mah nggak salah
sebenarnya mah. Mungkin Berginyo. emang Berginyo ada delay ya, emang. Delay, dia Emang. niat back pass belakang, Iya, taunya iya. nanggung Mungkin bolanya. emang dia delay. Tapi menurut orang itu tujuan operan si Berginyo itu ke si Markov. Nah, Tapi antara mungkin Markov dan back tapi tengah-tengah. Markov kata orang soalnya di posisi Markov kosong. Tapi nggak nyampe ke Markov tuh. Iya, Kepotong pemain Dewa. kepotong pemain Dewa kan. Nah, niat Beckham menurut orang nih ya, niat Beckham tuh pressing. Soalnya kan Ngerebut lah ya. iya, soalnya kan si mau ngoper ke Markov kena sama Dewa. pemain Dewa, dia mau pressing Tapi telat. kena kaki. Jujur Jadi pelanggaran, jujur itu pelanggaran yang emang merah, wajar diberi kartu, tapi ya kita juga sangat disayangkan lah ya. Ya Berginyo juga soalnya bukan sekali 2 kali telat gitu. Yang tadi ya, baik pertandingan tadi ya. Kayak ada ya kan baru masuk ngeganti si Fadil. Fadilnya juga sama lagi banyak ada telat-telat lah momen-momen. Ada delay juga sih. Tapi orang yakin ya tetap bisa, itu mah bisa lah evaluasi. Putros. Kalau dari orang sih Putros tuh tadi kan ya biasanya kan dia di back kanan atau kiri dia bisa. Tadi dia di nomor 6. Sebenarnya bagus. Cuman emang bukan manehna kata orang. Dia bisa di situ. Bisa di situ tapi bukan maksudnya kurang inilah. Maksudnya kurang memainkan peran di nomor 6 kata orang. Tapi permainan bagus. Terus mungkin dia tuh kayak kurang fit loh, kayak kecapean nih kelihatannya. Waktu diganti juga kan dia udah capek, itu udah tau cedera udah capek dah. Tapi overall dia bagus sih. Wah itu menit-menit terakhir deg-degan, mana 9 menit. Orangnya mikirnya 5 menit lah, 4 menit lah, 9 menit aja. Gak kepikiran teman waktu 9 menit. Renders tetap menjadi Renders menurut orang. Renders tetap emang canggih sih itu orang. Renders tetap menjadi Renders. Iya. Maksudnya itu tuh bukan posisi dia. Sebenarnya bukan posisi dia itu, bukan posisi murni, tapi dia menjalankan peran itu dengan baik. Di bawah arahan Bojan Odak tuh ngeri banget ya. Walaupun tadi ada beberapa kali dia tuh kayak yang bingung counter attack. Cuman gak langsung oper gini. Malah jadi kerebut lagi. Ujung-ujungnya dia kena kartu kuning. Kerebut sama pemain Dewa, dia ngelanding lah. Nah itu tuh sebenarnya kalau dilihat-lihat ya ini mungkin kekurangan di Rangers sih ada dikit menurut orang. Ya itu sih kayak ada beberapa momen tuh lama. Bahwa overall permainan Rangers bagus. Ngeri. Kakang sebenarnya Kakang sih menurut orang sekarang lagi underperform gak sih? Mungkin dia juga capek kan abis dari timnas. Ya belum fit lah, cuman kan regulasi harus mainin 2-3. Tapi untungnya tadi jujur menurut orang banyak kegendong Baros juga yang turun di babak pertama tuh. Makanya ngebantu ini pertahanan kita. Ngebantu pertahanan kita kan Baros. Makanya pas awal babak 2 dia langsung ditarik masuk si Etam, Putros geser. Matrikardi, Julio, Neduo. Udah itu benteng. Gak ada Barba penggantinya mereka berdua. Ngeri. Itu Julio dua udara menang terus. Alek Dewa dikantongin sampai nggak bisa jangankan puter badan, baru megang bola aja udah langsung dipres. Ngeri Matrikardi sama Julio. Menurut orang Berginyo emang harus dievaluasi banget sih, soalnya dari pertandingan sebelumnya emang dia ngedelay bola terus. Banyak ngedelay bola, nggak tahu kenapa ini dari pandangan kita yang nonton ya, dia itu izin gitu ya, dia banyak ngedelay bola yang menurut orang harusnya bisa passing ke siapa, tapi dia malah ngedelay bola gitu. Ada Ramon masuk ya gimana ya, waktu Ramon masuk tuh posisi udah unggul. Terus ya Dewanya juga, dia 4 kali berturut-turut kalah. Kalau lawan Persib kalah lagi 5 kali berturut-turut kalah. Ya itu kan tim yang ingin bangkit, jadi bukan yang. Jadi tadi itu jujur ya menurut orang, ya kan Dewa secara klasemen tadi di klasemen 14. Persib ya di 5 besar lah. Tapi yang orang lihat tuh ini tuh bukan pertarungan klasemen atas dan klasemen bawah, bukan. Tapi itu menurut orang ya, game tadi tuh menunjukkan pertarungan 2 perwakilan Asia. Ya, 2 perwakilan Asia. Jujur. Dewa bagus. Ya walaupun tapi mungkin peluang cuma Messi Doro, untung udah teja.
Lanjut mungkin ke Uda Teja ya. Uda Ya, Teja masih konsisten. perfect, konsisten, konsisten. Save yang Save Mesidoro yang tuh menyelamat, ujung, ya menang ujung ujung. susah Itu susah itu, save Mesidoro tuh susah itu sama Teja Hmm. save. Walaupun kalau kritikan evaluasi dikit lah dari orang ke Uda Teja. Build up-nya sih masih Ya. sebenarnya nggak pandangan yang nonton ya, sorry. Ya, katanya emang di press, cuman kayak masih jauh nggak sih? Tapi udah langsung cepet ke depan. Emang dari pertandingan sebelumnya juga Masih setiap ke oper ke TJ itu pasti dioper jauh Pak. Iya. Oper jauh terus. Kayak tadi lah dia. Mungkin bisa lebih santai. Nah, ya. Dia langsung depan dan alhasil kerebut lagi pemain tengah Dewa gitu. Nah, tapi overall save-nya itu krusial. Masih bagus sih, cuman mungkin lebih ke main santai lah gitu. Bisa lihat-lihat dulu gitu kan. Bisa ngebangun serangan dari belakang lagi gitu. Ya. Nggak harus langsung ditendang jauh. Iklan. Terus Robby Darwis tadi mainin, ya dia penyeimbang lah, udah tinggal ya tenaga tambahan lah, tenaga fresh dari bench. Overall bagus juga. Robby Darwis lagi konsistennya sekarang jadi pilihan utama Bojan lah gitu. Ya, apalagi di timnas juga kan kepake gitu. Kita akhirnya main 10 orang tapi masih bisa memenangkan pertandingan, keren sih. Masih itu balik lagi ke apa mentality yang dibangun Bojan sama dibangun kapten. Mungkin sekarang lanjut di statistik ya dikit. Ball possession ini kita kecil ya. Ini orang ambil dari statistik Liga 1 ya. Liga 1 official akunnya. Statistik Persib 38% ball possession. Agak ngantuk ya. Ini kita harus press, kontennya langsung. Ball possession nih, Persib 38%, Dewa 62%. Tapi balik lagi shot on targetnya Persib ada 8. Ya. Shotnya Dewa cuma 4. Dan total shot Persib 8, total shoot Persib 8, Dewa 4. Tapi on targetnya Persib 6, Dewa cuma 1 yang Mesidoro itu doang. Jadi sebenarnya emang balik lagi Bojan Hodak tuh bukan tipikal yang harus megang bola. Tapi gimana caranya membalikkan keadaan tanpa harus banyak megang bola. Itu efektif Bojan, reaktif football, serangan balik ya. Counter attack yang ngeri. Waktu pas Etam keluar tuh itu kan udah 10 orang tuh. Iya. Emang Persib tuh emang digempur, cuman ya Dewa cuman muter-muter doang. Tengah, baru kiri kanan tengah, balik lagi gitu-gitu doang sebenarnya. Enggak ada yang membahayakan juga. Terus gol Andrew Jung penalti, layak penalti ya? Layak. Itu mungkin nggak tahu Nick Wipers ngasih. Nuhun Nick, dikirim bala-bala Sakarung. Mungkin itu boleh lah diharap di BKC. Ya itu kan umpan dari Klok. Sebenarnya umpan Klok juga itu kencang sih, tapi emang dalam posisinya tuh emang bisa diambil sama si Barros. Tapi itu layak penalti. Layak. No debat. Nggak ada debat, udah dicek VAR juga kan. Terserah kata orang-orang apa itu layak penalti. Kartu merah udah, itu layak merah. Wasit agak janggal sih, banyak kejanggalan. Walaupun untungnya dia ngasih penalti ya, walaupun tetap ngasih penalti. Cuman di luar itu banyak keputusan-keputusan yang ya miss sih sebenarnya, bukan condong condong sebelah enggak sih sebenarnya, tapi banyak miss aja. Cuman mungkin yang kita harapkan nggak terrealisasikan gitu, yang kita lihat mungkin dari pandangan wasit juga beda gitu. Kayak contoh kaosnya out buat Persib malah Dewa, banyak yang miss gitu lah. Tapi kayak offside itu udah bagus lah, hakim garis segala bagus. Ya mungkin jadi bahan koreksian juga mungkin ya buat wasitnya. Emang kritik mah harus. Ya evaluasi lah ke depannya. Lebih detail lagi lah ya. Apa-apa tuh keputusan. Lanjut di tadi kurang lebih supporter yang isi stadion. Ya, itu 24.000 cukup diakui. Sudah lama. Akhirnya GBLA rame lagi. Udah lama stadion kita nggak penuh, sekarang penuh lah. Dari total penjualan tiket berapa? 24.000 kurang lebih, 25.000 lah. 25.000 penjualan tiket, yang kejualnya 24.000 ya? Ya, bisa dibilang habis lah itu. Itu bisa dibilang habis sih. Soalnya pasti penuh. Sebenarnya kangen-kangenan lah, udah jeda internasional, libur panjang, Persib udah lama gak main. Akhirnya main lagi terus stadion penuh.
kangen lah. Ya pasti. Terus baru lagi kan pemain after match tuh ngelilin Ya, lagi. itu Akhirnya. bagian dari support system juga buat pemain. Iya, boostingan. Nambahin tenaga iya, mental juga iya. Iya. Next match ACL lawan Singapura Sailors. Review dikit aja ya. Di mana? Di Singapura. Away ya? Sebenarnya Persib cuma butuh 1 poin Satu buat poin seri ataupun menang. butuh 1 doang, 1 poin seri. Kalau seri untuk lolos doang. Kalau seri lolos, kita lolos. Kalau misalnya menang, kita juara grup. Grup ya, di situ ya penentuannya. Ya. Soalnya kemarin kita pertama main sama Lion City seri kan, Iya, itu. 1-1. Iya. Karena di menit akhir lagi. Jujur sakit hati. Iya, 90 pertambahan waktu. Kecolongan itu. Ya, jadi mungkin Persib bisa memuaskan, memanjakan mata kita lagi di pertandingan selanjutnya di Lion City. Oke. Semoga juga pemain-pemainnya yang cedera semoga sembuh. Semoga Barba juga cepat pulang, Mas Barba. Amin. Baru ke Bandung biar pertahanan kita makin kokoh, kuat lagi, solid. kokoh, solid. Di Liga Congrats sekarang naik klasemen 3 ya. Baru 10 kali main, semoga tetap konsisten. Congrats 3 poin. Tenang, masih ada chance kita juara hat-trick. Tenang, masih tenang. Congrats, kita rayakan 3 poin ini. Congrats Bobotoh, congrats Persib, selamat